Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut, salam kopi kawan-kawan sekalian. Semoga kawan-kawan sehat walafiat. Pun demikian dengan Om Bob, sehingga Om Bob masih bisa melanjutkan tentang cerita tutur sejarah. Saat ini Om Bob akan melanjutkan cerita sejarah Om Bob masih seputar Keraton Kartosuro. Ini Om Bob ada di salah satu sudut di tembok Sri Menganti Kartosuro ini. Kawan-kawan sekalian, Keraton Kartosuro memang pernah Om Bob sampaikan tidak pernah lepas dari konflik politik. Dari mulai saat pembangunan sampai berakhirnya Keraton Kartosuro selama 63 tahun. Keraton Kartosuro ini tentram saat masa pemerintahan Pakubuwono pertama. Selama kurang lebih 15 tahun, kurun waktu 1704 sampai 1719 sedonya Pakubuwono pertama. Pasca sedonya Sunan Pakubuwono pertama tahun 1719, mulailah awal babak konflik baru di Keraton Kartosuro ini yang kita kenal dengan Perang Suksesi Jawa Kedua yang melibatkan berbagai kubu. Oke, Om Bob akan singkat-singkat saja agar durasi konten ini tidak terlalu panjang dan kawan-kawan tidak terlalu jenuh. Om Bob akan singkat-singkat, nanti kalau panjenengan penasaran bisa dibuka kembali literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah ini seputar Keraton Kartosuro, khususnya Perang Suksesi Jawa Kedua. Kawan-kawan sekalian, pasca sedonya Pakubuwono pertama ini terjadilah tadi itu. Sebelum beliau sedo, ini beliau telah memiliki agenda untuk mengadakan perluasan wilayah di Berangwetan. Yang salah satu yang dipercaya untuk memimpin adalah salah satu putra beliau dari Selir, yaitu Pangeran Dipanegara. Tapi bukan Pangeran Diponegoro yang memimpin Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830. Ini adalah putra Pakubuwono pertama. Sebelum penyerangan ke Berangwetan ini sebenarnya sudah ada polemik siapa nanti akan menggantikan kedudukan Pakubuwono sebagai Raja Kartosuro. Saat itu peran daripada istri Pakubuwono, yaitu Ratu Balitar atau Ratu Pakubuwono, sangat besar. Beliau sangat mendukung salah satu putranya, yaitu Pangeran Purboyo, dan menentang Pangeran Suryoputro atau Pangeran Mangkunegoro untuk menggantikan kedudukan Pakubuwono pertama. Namun saat pasukan Mataram Kartosuro menyerang ke Berangwetan, telah diputuskan bahwa Adipati Anom atau pengganti daripada Pakubuwono adalah putra sulung beliau, yaitu Raden Suryoputro atau Pangeran Mangkunegoro. Ini pengangkatan beliau inilah yang nanti salah satu yang memicu konflik dan meluas menjadi Perang Suksesi Jawa Kedua yang melibatkan adik-adik beliau, paman beliau, dan adik dari beliau. Yang pertama, Om Bob akan bahas satu persatu. Pangeran Suryoputro ini memang salah satu putra Pakubuwono yang kurang banyak mendapat simpati dari rakyat Kartosuro, termasuk para ulama. Para ulama lebih condong untuk mendukung Pangeran Balitar, adik daripada Pangeran Suryokusumo. Singkat cerita, Pangeran Suryoputro telah dinobatkan menjadi Raja Kartosuro bergelar Amangkurat keempat. Beliau nunggak semi menggunakan gelar daripada paman beliau, yaitu Amangkurat Ampral, dan kakek beliau, yaitu Amangkurat Agung. Nih, tidak menggunakan gelar Pakubuwono. Adik dari beliau, yaitu Pangeran Dipanegara, di Surabaya sana saat memimpin pasukan Kartosuro untuk menumpas pemberontakan Adipati Surabaya, yaitu Jaya Puspita, mendengar
kakak kandungnya diangkat menjadi raja. Beliau tidak setuju, beliau berbalik arah, bergabung dengan pasukan Jaya Puspita, mendirikan pusat pemerintahan Mataram baru di daerah Madiun dan menobatkan dirinya sebagai Raja Mataram dengan gelar Panembahan Heru Cakra. Satu, ini ada pihak. Kemudian setelah penobatan Amangkurat keempat, beliau membuat tindakan yang sangat menyakitkan adiknya, yaitu Pangeran Purboyo dan Pangeran Balitar. Adik satu ibu satu ayah dari Pangeran Suryoputra ini adalah Pangeran Purboyo dan Pangeran Balitar. Beliau diturunkan kewenangan kekuasaannya termasuk jabatannya. Ini yang membuat sakit hati daripada dua adiknya. Beliau berkoalisi bersama paman beliau, yaitu adik dari Pangeran Puger, yaitu Pangeran Haryo Mataram. Beliau melancarkan aksi menyerbu Keraton Kartosuro. Pasca penyerbuan ini, Amangkurat IV hanya satu untuk mencari dukungan kepada VOC untuk menghadapi musuh-musuhnya di Semarang, VOC di Semarang. Bergabungnya pasukan Kartosuro dengan VOC membuat kewalahan daripada lawan-lawan dari Amangkurat. Kemudian Pangeran Haryo Mataram keluar dari keraton, beliau lari ke Pati dan menobatkan dirinya sebagai penguasa Pati, penguasa Mataram. Sementara Pangeran Purboyo ini bersama Pangeran Balitar ini lari ke selatan menuju ke Kerta, yaitu pusat keraton daripada Mataram di era Sultan Agung Hanyokrokusumo. Beliau menobatkan diri sebagai Raja Mataram. Ini dengan sementara patihnya yaitu kakak beliau Pangeran Purboyo sebagai patih atau panglima perang daripada Mataram Kerta Sekar, di Keraton Kerta Sekar. Beliau menobatkan diri bergelar Pakubuwono Abdul Ngalim Pakubuwono ya. Kok Umbop lupa namanya. Nanti Umbop akan buat lagi literatur. Gelar beliau Pangeran Balitar di Yogyakarta itu. Kalau nggak salah bukan Abdul Halim. Nanti Umbop buka di literaturnya. Oke. Nanti Umbop akan saya berikan di notifikasi akan Umbop buka. Umbop lupa keterangan. Ini beliau bermarkas di daerah Kerta. Kembali ke Amangkurat keempat. Amangkurat keempat ini berkoalisi dengan VOC untuk menumpas musuh-musuhnya. Maka disusunlah rencana untuk menumpas musuh-musuh beliau. Yang pertama, tahun 1720. Langkah pertama adalah menumpas pemberontakan dari Pangeran Haryo Mataram. Pangeran Haryo Mataram dicepit di daerah Pati, lari ke Jepara, dan tertangkap di Jepara. Beliau Haryo Mataram dijatuhi hukuman mati di Jepara. Satu musuh beliau hilang. Proses penumpasan peperangan antara Sunan Amangkurat IV dengan musuh-musuhnya terlalu panjang kalau Umbop sebutkan. Namun ini berlangsung selama kurang lebih 6 tahun. Dari tahun 1719 sampai 1923. Sampai tahun 1700 ya. 1726, hampir 7 tahun lebih ini peperangan ini. Kemudian setelah pasukan VOC dan Amangkurat IV ini mengalahkan Haryo Mataram, konsentrasinya kepada koalisi Pangeran Purboyo dengan Pangeran Balitar di daerah Kerta. Pasukan Kerta tahun 1921 dikebur habis-habisan di daerah Kerta, mengakibatkan karena nggak imbang kekuatan antara koalisi pasukan Kertosekar dengan Kartosuro ini, gabungan Kartosuro dengan VOC, mengakibatkan beliau Pangeran Purboyo dengan Pangeran Balitar melarikan diri ke Jawa Timur. Terus dikejar oleh pasukan gabungan VOC dan pasukan Amangkurat IV
Sehingga tahun 1721 Pangeran Balitar terkena wabah penyakit, beliau meninggal di daerah Kediri kalau nggak salah, di Kediri. Tinggal satu perlawanan dari Pangeran Purboyo. Pangeran Purboyo terus diupayakan. Beliau masih mengadakan perlawanan terus bersama dengan Pangeran Diponegara. Terjadi koalisi antara Pangeran Diponegara dengan Pangeran Purboyo. Hingga akhirnya Pangeran Purboyo dapat dibujuk dengan catatan beliau siap kembali ke Kartosuro, dengan catatan Pangeran Diponegoro dibebaskan dari semua tuntutan bersama para pengikut-pengikut Kartosuro. Karena pasukan Kartosuro yang dibawa oleh Pangeran Diponegara ini mendukung penuh Pangeran Diponegoro berada di Madiun. Namun kenyataannya Pangeran Diponegoro setelah menyerah ke sini, beliau dibuang di Tanjung Harapan. Sementara Pangeran Purboyo sendiri tidak dibuang di luar negeri, namun VOC punya rencana lain, yaitu apa? Beliau dibawa ke Tangerang dan di bawah pengawasan VOC. Sebagai apa? Cadangan VOC apabila nanti Amangkurat IV tidak mematuhi kehendak daripada VOC. Amangkurat IV ini sangat dekat dengan VOC. Beliau diamankan sebagai cadangan alternatif. Ini Amangkurat IV. Beliau Amangkurat IV memerintah di Kartosuro ini tidak lama. Dari tahun 1719 beliau sedo tahun 1726. Meninggalnya beliau sangat misterius. Karena beliau jatuh sakit, beliau yang bertahannya kurang lebih 7-8 tahun memerintah Kartosuro ini. Banyak simpang siur polemik tentang kematian beliau dan ini menjadi isu yang luar biasa di Kartosuro ini karena sebagian pihak menyatakan bahwa beliau diguna-guna, diracun oleh para permaisuri. Bahkan ibu beliau sendiri dicurigai oleh Amangkurat IV, yaitu Pangeran Balitar. Sebagian lagi diagnosa dokter beliau meninggal karena sakit tipes. Tabib-tabib Jawa menyatakan keraton beliau sedo karena kena teluh. Sementara penasihat spiritual keraton di dalam serat ulang reh menyebutkan bahwa beliau meninggal karena beliau bukan kualat. Tahun bulan Juli 1725 beliau mengadakan tadirah ziarah ke makam Sultan Hadiwijoyo di Butuh. Sepulang dari Butuh, beliau sakit hingga sedo bulan April tahun 1726. Maka di dalam serat ulangan disebutkan bahwa amanat wasiat dari Amangkurat IV bahwa anak turun dari Amangkurat IV tidak boleh berziarah ke makam Hadiwijoyo di Butuh Sragen sana. Ada di dalam serat ulang-ulang. Ini kawan-kawan sekalian, beliau sedo tahun 1726. Pasca sedo beliau kembali keraton Kartosuro memasuki babak yang lebih suram lagi. Ya, terkait dengan suksesi lagi. Yaitu nanti dengan persaingan pengganti Amangkurat keempat antara putra beliau, salah satunya adalah Pangeran Purboyo, kemudian ada lagi yaitu yang nanti bergelar Pakubono II. Waktu itu Pakubono II masih sangat muda, umurnya 12-15 tahun. Terkait dengan Pakubono II ini, Om Bob akan bahas dalam babakan lain. Itu kawan-kawan sekalian. Terjadi suksesi, 3 kali perang suksesi di Kartosuro ini. 2 kali suksesi, yaitu perang suksesi Jawa I yang melibatkan antara Pakubono dengan Amangkurat ketiga, kemudian perang suksesi Jawa antara Amangkurat keempat dengan adik-adik paman dan adik tirinya. Dan ini dampaknya lebih ngeri lagi karena rakyat Mataram terpecah menjadi 4 kubu, yaitu kubunya Amangkurat IV, kubunya Pangeran Balitar dan Pangeran Purboyo, kubunya Pangeran Diponegoro dan kubunya Pangeran Haryo Mataram. Ini terpecah dari 4. Kemudian pasca suksesi Jawa kedua ini,
ada peristiwa besar yang mengakibatkan runtuhnya Keraton Kartosuro, yaitu di era Pakubuwono II. Nanti Umbop akan bahas, yaitu Geger Pacinan. Dan Geger Pacinan ini juga tidak terlepas dari konflik-konflik sebelumnya. Karena ingat bahwa nanti melibatkan Raden Mas Garendi. Raden Mas Garendi adalah, atau Sunan Kuning nanti adalah putra dari Pangeran Mangkunegoro. Siapa Pangeran Mangkunegoro? Banyak Pangeran Mangkunegoro, karena di dalam keraton ini namanya sering nunggak semi. Jadi kawan-kawan jangan, itu Mangkunegoro itu adalah gelar. Seperti Mangkubumi juga gelar nanti. Namun nama aslinya nanti Umbop akan bahas. Itu kan kawan sekalian terkait dengan perang suksesi Jawa kedua yang menggiring Kartosuro menuju ke jurang kehancuran. Tambah parah lagi nanti pasca sedonya Amarut keempat, yaitu di era Pakubuwono, karena ada Geger Pacinan dan banyak sekali pihak-pihak yang terlibat, termasuk patih-patih di sini. Ya, Umbop tadi juga lupa, perang suksesi Jawa kedua itu juga ada peran patih, yaitu peran patih Cakrajaya. Kemudian Cakrajaya nanti berganti nama menjadi Patih Danurejo. Itu saya kira kawan-kawan sekalian, kalau kawan-kawan sekalian lebih jelas nanti buka lagi literatur. Umbop mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan atau yang salah, kita masih sama-sama belajar. Nanti kita buka lagi, termasuk ini, termasuk gelar daripada Pangeran Balitar itu, kalau nggak salah pangerannya, Umbop lupa betul itu. Pangeran siapa ya? Lupa Umbop. Nanti Umbop akan buka lagi gelar daripada Pangeran Pangeran Balitar saat dinobatkan sebagai penguasa Mataram di Kertosekar itu. Jadi saat itu di perang suksesi Jawa kedua itu Mataram memiliki 4 raja, Amangkurat IV, Pangeran Heru Cakra atau mana Diponegoro, Pangeran Haryo Mataram, dan Pangeran Balitar sendiri. Luar biasa sekali, menarik sekali. Demikian dari Umbop. Terima kasih atas perhatiannya. Salam udut, salam ngopi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.